Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriani dengan NIM 210404005. Saya dari PGSDA kelas pagi Universitas Muhammadiyah Gresik. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas matematika geometri dengan dosen pengampu Ibu Arisona Dia Indasari, Magister Pendidikan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi dari geometri. Geometri sendiri ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Thales pada tahun 624 sampai 547 sebelum Masehi. Geometri berasal dari bahasa Yunani, geometria, geo yang berarti bumi dan matre yang berarti ukuran. Ada beberapa pengertian definisi geometri menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Aldrich 1961, geometri merupakan salah satu cabang matematika yang nantinya akan mempelajari mengenai titik, garis, dan benda-benda beserta sifatnya. Lalu menurut Christopher Taniesa dan T.D. 2009, geometri adalah belajar matematika untuk ruang yang termasuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Menurut Antonius 2009, geometri merupakan salah satu sistem dalam matematika yang diawali dengan konsep dasar yaitu titik. Menurut Gurung 2002, geometri adalah ilmu matematika yang berhubungan dengan titik, garis, bidang, dan lain-lainnya. Menurut Novelia Sonda, geometri menjadi salah satu ilmu matematika yang diterapkan dalam dunia arsip, tekstur, dan merupakan salah satu cabang ilmu yang berkaitan dengan bentuk maupun komposisi dan proporsi. Menurut Muhammad Fakhril Aulia, geometri merupakan pengertian dasar dari sebuah cabang ilmu yang akan mempelajari pengukuran bumi dan proyeksinya dalam sebuah bidang 2 dimensi. Menurut Burger dan Saugnesi dalam Widianto dan Rofiqah 2012, geometri dari sudut pandang psikologis, geometri merupakan pengalaman visual dan spasial. Sedangkan menurut dari sudut pandang geometri atau matematika, geometri menyediakan pendekatan-pendekatan untuk permasalahan masalah, misalnya gambar-gambar, diagram, sistem koordinat, vektor, dan transformasi. Menurut Ismiani, geometri merupakan pemahaman konsep berbagai bentuk geometri bangun datar dan bangun ruang, mengenal nama dan ciri-ciri berbagai bentuk geometri, mencari bentuk-bentuk yang sama dan masing-masing cabang ilmu matematika. Menurut Juwita 2010, geometri merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang sangat terkait dengan bentuk, ukuran, dan pemposisian, dan juga sebagai studi hubungan ruang. Lalu menurut Lestari 2011, geometri mengenalkan bentuk geometris pada usia dini dan merupakan kemampuan anak untuk mengenal, menunjuk, menamai, dan mengumpulkan benda-benda di sekitar berdasarkan bentuk geometrisnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pengertian geometri merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang akan mempelajari tentang titik, garis, bidang, komposisi, serta sifat-sifatnya dengan ukuran maupun hubungan yang sama satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah sejarah dan perkembangan geometri. Yang pertama, sejarah. Ada 6 wilayah yang dianggap adalah penyumbang dari matematika geometri, yaitu Babilonia, Yunani, Mesir, Arab, India, dan Cina. Sekitar 5.000 tahun yang lalu, bangsa Babilonia adalah bangsa yang sangat maju. Banyak gedung-gedung di tengah-tengah kota yang didirikan oleh para ilmuwan pada saat itu. Geometri yang lahir di Babilonia ini karena hasil keinginan dan harapan dari pemimpin pada saat itu.
yang ada di tengah-tengah kota. Meskipun geometri masih bersifat kasar, tetapi hasil yang bisa didapatkan bisa bersifat akurat dan dapat memenuhi kebutuhan perhitungan dari berbagai fakta tentang teknik-teknik geometri. Lalu, bangsa Mesir mendiami wilayah yang sangat subur, sehingga pemerintah pada saat itu berusaha untuk membagi petak sawah dengan adil kepada setiap penduduk atau warga. Maka geometri di sini menyajikan berbagai bentuk poligon yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pada saat itu. Petak sawah ini berada di dekat sungai Nil. Lalu di Yunani, geometri sangat amat berkembang dengan pesat karena ditemukannya teori aksioma. Teori aksioma ini kita harus berdasar kepada kebenaran yang ada. Lalu di awal perkembangan Islam, pemimpin Islam menganjurkan agar setiap warga atau setiap penduduk untuk berpendidikan atau mengenyam pendidikan sampai ke negeri Cina. Para ilmuwan matematika sendiri turut menyumbangkan pengembangan dari segi geometri, yaitu aljabar, trigonometri, astronomi, dan banyak lagi. Lalu pada India dan Cina juga menjadi penyumbang geometri yang sangat handal. Pasalnya, para ilmuwan memiliki tugas untuk membangun pembakaran yang ada di Altes. Pada saat itu, geometri akhirnya berkembang dengan pesat. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh pada geometri. Yang pertama adalah Thales 640 sampai kurang lebih 546 SM. Pada mulanya geometri lahir karena pengalaman, dan kata-kata yang paling sering diucapkan Thales adalah buktikan itu. Ada beberapa teori dari Thales. Yang pertama, sudut-sudut alas dari suatu segitiga sama kaki adalah kongruen. Yang kedua, sudut-sudut siku-siku adalah kongruen. Yang ketiga, sebuah sudut yang dinyatakan dalam sebuah setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. Hasil kerja dari Thales ini adalah pembuktian deduktif yang diperlukan untuk menurunkan turunan dari postulat-postulat yang nantinya akan disusun suatu pernyataan yang baru lagi. Yang kedua yaitu Pythagoras tahun 582 sampai 507 SM. Pythagoras ini memiliki pengikut yang bernama Pythagorean. Pythagorean ini menggunakan pembuktian dalam masalah geometri. Tidak hanya itu, tetapi juga mengembangkan teorema-teorema Pythagoras dan juga teorema-teorema baru tentang jumlah sudut, teorema tentang lima bangun pusat, dan lain-lainnya. Orang-orang pada zaman dahulu mengatakan bahwa teorema Pythagoras ini sangat amat berpengaruh pada filsafat Yunani. Yang ketiga adalah Plato. Menurut Plato, pemikiran geometri didasarkan pada fakta bahwa bentuk-bentuk tertentu seperti bentuk lingkaran yang dispesifikkan sehingga memperoleh ilmu baru atau pengetahuan umum baru yang terkait dengan lingkaran itu sendiri. Yang keempat adalah Euclid tahun 300 SM. Euclid ini pernah menciptakan sebuah buku yang bernama The Elements atau Ilmu Ukur Tanah. Dalam bukunya, beliau menggabungkan pekerjaan di sekolah yang telah diketahui semua yang dalam suatu perbandingan yang sistematis.
hingga menjadi sebuah hasil yang mengejutkan. Pada awalnya, para ilmuwan mengakui Euclid ini, tetapi semenjak adanya teori relativitas Einstein, para ilmuwan sadar bahwa tidak selamanya geometri Euclid itu benar dan penerapan masalah cakrawala yang sesungguhnya. Yang selanjutnya adalah saintis-saintis Muslim. Dalam perkembangan Islam, para tokoh saintis Muslim ini turut mengembangkan geometri. Bahkan pada pertengahan abad, geometri ini dikuasai oleh ilmuwan-ilmuwan saintis Muslim. Tak hanya itu, para peneliti Amerika pun mengatakan bahwa pada faktanya atau pada penemuannya, cendekiawan Muslim itu lebih dulu menggunakan pola geometris mirip kristal. Padahal pakar matematika modern pada saat itu baru menemukan pola desain pada abad ke-20 Masehi. Pembahasan yang ketiga mengenai konsep terkait geometri yang dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah undefined atau istilah yang tak terdefinisi. Undefined sendiri adalah konsep primitif yang bisa dipahami tetapi sulit untuk dibuatkan definisi. Jikapun kita buat definisi, maka akan sulit atau berbelit. Contoh dari undefined adalah titik. Titik adalah konsep abstrak yang tidak berwujud, tidak memiliki panjang lebar, tidak memiliki berat, dan tidak memiliki ukuran. Biasanya untuk menggambarkan sebuah titik, untuk menamainya itu kita membuat dengan huruf kapital seperti ini. Di sini ada titik, kita beri huruf kapital A. Ada titik lagi, kita beri huruf kapital B. Ada titik lagi, kita beri huruf kapital J. Yang kedua adalah garis. Garis adalah gagasan abstrak yang bentuknya memanjang, bentuknya lurus. Dalam artian ini memanjang itu dia tidak memiliki batas. Contohnya seperti ini. Untuk menamai garis kita bisa menggunakan huruf kapital A, B, atau menggunakan huruf kecil di tengah-tengah garis seperti ini, huruf kecil. Yang ketiga adalah bidang. Bidang adalah permukaan yang rata. Pada bidang sendiri itu memiliki dibentuk dari unsur panjang dan lebar. Contohnya seperti ini. Dalam menulis bidang bisa menggunakan dua cara. Kita ambil contoh adalah bidang persegi. Bisa menggunakan penamaan dari huruf Yunani, alfa, gamma, beta, atau dengan huruf kapital. Misalkan yang pertama kita kasih huruf alfa, yang bidang kedua kita kasih huruf A, B, C, dan D. Yang kedua adalah definisi. Definisi sendiri adalah konsep-konsep yang dikembangkan dari konsep undefined atau istilah yang tak terdefinisi. Istilah yang digunakan dalam definisi ini bukan istilah dasar sehingga mempunyai arti tertentu dan perumusannya menjadi suatu pernyataan yang baru. Contoh dari definisi adalah sinar garis. Sinar garis adalah
sebuah garis yang digabungkan dengan himpunan beberapa titik-titik tak hingga. Atau juga bisa disebut sinar garis adalah sebuah garis yang memiliki satu titik ujung dan satu titik lagi yang membentang tak terbatas. Contoh dari sinar garis adalah di sini ada garis, ada titik di ujung-ujung. Tetapi jika sinar garis ada titik lagi di tengah-tengah. A, B, C. Di sini yang disebut sinar garis adalah sinar AB, bukan sinar AC. Contoh lagi, untuk contoh yang kedua, sinar garisnya adalah sinar BC, bukan sinar BD. Yang kedua adalah ruas garis. Ruas garis adalah himpunan titik-titik yang dibatasi oleh dua buah titik pada kedua ujungnya, atau juga bisa didefinisikan sebagai ruas garis adalah bagian dari garis yang terdiri dari gabungan beberapa titik dan di bagian ujungnya dibatasi oleh dua titik. Contohnya seperti ini. Ruas garis AB karena dia di ujung-ujungnya ada titik-titik dua seperti yang sudah didefinisikan tadi. Contoh lagi, ruas garis CD. Yang selanjutnya adalah dalil atau teorema atau proposisi. Dalil atau teorema atau proposisi adalah anggapan sementara yang harus dibuktikan kebenarannya melalui serangkaian pembuktian deduktif. Dalil atau teorema ini dalam matematika harus berlaku secara umum, tidak berlaku hanya untuk beberapa kasus saja. Terdiri dari beberapa hipotesis dan kesimpulan yang dapat dibuktikan dengan memanfaatkan istilah dasar, istilah terdefinisi, aksioma, dan pernyataan benar lainnya. Contoh dari dalil atau teorema ini adalah Pythagoras. Misalkan saya punya contoh, ada segitiga siku-siku yang bawa alas 3, yang lurus alas 4, panjangnya 4, yang miring 5. Ini untuk hasilnya. Sekarang misalkan kalau kita hilangkan 5-nya, kita cari sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku ini. Caranya akar 4 kuadrat, karena dia garis miring atau sisi miring, untuk mencari Pythagoras itu ditambah. Untuk yang alas dan tinggi itu dikurangi. Kita tambah 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 4 kali 4 itu 16 ditambah 3 kuadrat, 3 dikali 3 sama dengan 9. 16 ditambah 9, 25. Akar dari 25 adalah 5. Tadi di sini sudah saya kasih 5 untuk kebenaran jawabannya. Lalu misalkan lagi contoh, 3 ini tidak ada, atau alasnya tidak ada angkanya. Kita harus mencari Pythagoras dari segitiga siku-siku ini. Langsung saja kita Pythagoras. Untuk mencari alas kita kurangi 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat.
5 kuadrat, 5 dikali 5, 25. Dikurangi 4 kuadrat, 4 dikali 4 sama dengan 16. 25 dikurangi 16 sama dengan 9. Akar dari 9 adalah 3. Selanjutnya, jika kita mencari yang sisi tegak, caranya juga sama, yaitu dikurangi. Kita cari Pythagoras dulu. Dari 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. 5 kuadrat, 5 dikali 5 adalah 25. Dikurangi 3 kuadrat, 3 dikali 3, 9. 25 dikurangi 9, hasilnya adalah 16. Akar dari 16, akar kuadrat dari 16 adalah. Yang kelima adalah rumus. Rumus adalah cara tercepat atau singkat untuk mencari informasi tertentu yang menggunakan cara atau patokan. Patokan tersebut bisa berupa angka, huruf, atau tanda. Rumus juga bisa diartikan sebagai pernyataan atau kesimpulan atas ketetapan atau pendirian yang tersebut sebagai kalimat tepat dan ringkas. Yang terakhir, rumus juga bisa diartikan sebagai salah satu metode ilmiah atau langkah untuk bisa mencari konsep atau kesimpulan yang memiliki hubungan timbal balik. Contoh rumus. Yang pertama, rumus persegi. Untuk keliling persegi, rumusnya 4 dikali sisi. Untuk luas, sisi dikali sisi. Persegi panjang. Untuk keliling, 2 dikali dalam kurung panjang ditambah lebar tutup kurung. Untuk luas, panjang dikali lebar. Yang ketiga, rumus segitiga. Keliling. Untuk keliling segitiga hanya ditambah A ditambah B ditambah C. Untuk luasnya, alas dikali tinggi dibagi 2, atau bisa pakai setengah dikali alas kali tinggi. Selanjutnya, rumus belakang tepat. Untuk kelilingnya sama seperti segitiga, ditambah A ditambah B ditambah C ditambah D. Untuk mencari luasnya, diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2, atau juga bisa memakai rumus setengah dikali diagonal 1 dan dikali diagonal 2. Untuk rumus jajar genjang, luas sama dengan alas dikali tinggi. Untuk rumus trapesium, luas sama dengan alas tutup kurung dalam kurung alas ditambah bawah tutup kurung dikali tinggi dibagi 2. Atau bisa menggunakan rumus setengah dikali dalam kurung alas ditambah bawah tutup kurung dikali tinggi. Lalu untuk rumus layang-layang, untuk luas bisa menggunakan rumus diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2, atau bisa menggunakan rumus setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Lalu untuk lingkaran, luas bisa menggunakan rumus pi kali r kali r. Dengan pi di sini 22/7 atau 3,14, tergantung dari harga r-nya atau jari-jarinya. Untuk keliling lingkaran menggunakan rumus pi kali d atau pi kali diameter. Diameter sendiri itu adalah r pangkat 2. Itu diameter. Yang keempat adalah tingkat berpikir geometri menurut Van Hiel. Ada 5 tahap. Yang pertama, tahap 0 atau tahap visualisasi. Tahap ini dikenal dengan tahap dasar, tahap rekognisi, tahap holistik, dan tahap visual. Pada tahap ini, siswa mengenal bentuk-bentuk dari geometri itu hanya sekedar berdasarkan karakteristik saja. Karakteristik visual, misalkan bangun kubus, bangun balok, itu seperti itu. Siswa secara explicit tidak berfokus pada sifat-sifat objek yang diamati, misalkan sifat dari bangun kubus apa, misalkan sifat dari bangun balok sendiri itu seperti apa.
seperti itu. Tetapi memandang objek itu sebagai keseluruhan. Pada tahap ini, siswa tidak dapat memahami dan menentukan sifat geometri dan karakteristik bangun yang ditunjukkan. Jadi siswa hanya mengenal nama saja pada tahap 0. Lalu tahap 1 atau analisis. Tahap ini dikenal dengan tahap deskriptif. Pada tahap ini sudah nampak adanya analisis terhadap konsep dan sifat-sifatnya. Misalkan bangun balok sifatnya seperti apa, bangun kubus sifatnya seperti apa. Siswa dapat menentukan sifat-sifat suatu bangun dengan melakukan pengamatan, pengukuran, eksperimen, menggambar, dan membuat model. Meski demikian, siswa belum sepenuhnya dapat menjelaskan hubungan antara sifat-sifat tersebut. Jadi misalkan siswa disuruh untuk membuat bangun balok, siswa disuruh untuk membuat bangun kubus dari sebuah jaring-jaring bangun ruang tersebut. Yang tahap nomor 3 adalah tahap 2, yaitu tahap deduksi informal. Maksudnya apa? Tahap ini dikenal dengan tahap abstrak. Pada tahap ini siswa sudah bisa melihat hubungan sifat-sifat pada suatu bangun geometri dan sifat-sifat antara beberapa bangun geometri lainnya. Siswa dapat membuat definisi abstrak, menemukan sifat-sifat dari berbagai bangun dengan menggunakan deduksi informal, dan dapat mengklasifikasikan bangun-bangun secara hierarki. Jadi misalkan siswa membuat sebuah bangun balok dan kubus. Kubus, misalkan dia memikirkan definisi tentang kubus, yaitu bangun ruang yang terdiri dari beberapa persegi. Untuk balok berarti bangun ruang yang terdiri dari beberapa persegi panjang. Definisi menurut siswa sendiri seperti itu. Lalu yang keempat adalah tahap deduksi, tahap 3. Tahap ini dikenal dengan nama deduksi formal. Pada tahap ini, siswa dapat menyusun bukti, tidak hanya sekedar menerima bukti. Siswa dapat menyusun teorema dalam sistem aksiomatik. Pada tahap ini siswa berpeluang mengembangkan bukti lebih dari satu cara. Jadi misalkan seperti ini, ketika siswa menggambar kubus, lalu ditanya berapa rusuk dari bangun ruang kubus, siswa bisa menjawab 12. Dari mana? Dia akan menghitung ruas yang ada dalam bangun kubus tersebut. Yang terakhir adalah tahap 4 atau Riker. Pada tahap ini siswa bernalar secara formal dalam sistem matematika dan dapat menganalisis konsekuensi dan manipulasi aksioma dan definisinya. Saling berkaitan antara bentuk yang tidak didefinisikan, aksioma, definisi, teorema, dan pembuktian formal dapat dipahami. Jadi pada tahap ini siswa sudah mulai mengembangkan dari berbagai ciri-ciri dari bentuk ruang, misalkan kubus dan balok. Siswa harus bisa menganalisis apa saja hubungan yang terdapat dari bangun balok dan bangun kubus tersebut. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan mengenai materi matematika geometri ini adalah bahwasannya geometri adalah cabang ilmu matematika yang di dalamnya akan mempelajari tentang bentuk, ruang, komposisi, serta sifatnya dengan ukuran maupun hubungan antara satu dengan yang lainnya. Di dalam geometri terdapat para tokoh-tokoh, yaitu Euclid, Pythagoras, Plato, dan saintis Muslim. Terdapat juga konsep-konsep terkait geometri, yaitu undefined atau istilah yang tak terdefinisi, yang di dalamnya memuat garis, titik, dan bidang. Ada juga definisi, yang di dalamnya memuat sinar garis dan ruas garis. Ada aksioma, yang di dalamnya memuat garis sejajar. Ada dalil atau teorema
atau proposisi yang di dalamnya memuat Pitagoras atau cara untuk menentukan sebuah angka dari segitiga yang tidak memiliki sisi satu. Rumus yang di dalamnya ada berbagai macam rumus bangun datar, mulai dari persegi, persegi panjang, belah ketupat, segitiga, jajar genjang, trapesium, lingkaran, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah tingkat memahami geometri menurut Van Hill yang dibagi menjadi 5 tahap. Sekian pembahasan materi matematika geometri yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.